SpongeBob. Jadi kita akan mulai ke kursus memasak. Jadi sebenarnya bukan kelas menulis ya, kelas memasak. Nah, sebelum memasak kita tentukan dulu porsinya, teman-teman. Jadi batasan masalah gitu kali ya kalau anak mahasiswa tuh bilangnya. Jadi di sini porsinya tuh ya namanya topiknya apa formatnya itu gue bikin videonya monolog. Alasannya tuh ya sebenarnya karena memang nggak mau ribet aja gitu, karena gue dulu pernah bikin video sketsa yang mana butuh ngumpulin temen itu sulit gitu ya. Jadi gue cari format yang uh, lebih mudah aja lah biar gue nggak terlalu bergantung sama orang lain, monolog. Kemudian durasi 60 sampai 88 detik. Nah ini juga nggak kalah penting ya batasannya, karena sampai sekarang tuh setahu gue di Instagram tuh punya batasan kalau misalnya kita ngupload video di atas 1,5 menit itu tuh akan nggak masuk, belum apa susah untuk bisa masuk di explore ataupun di timeline orang yang belum follow gitu. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita upload di Instagram tuh udah bisa gitu kan 3 menit, tapi ya itu gue udah pernah nyoba ngupload 2 menit video 2 menit padahal itu skripnya bagus banget. Kenapa gue bisa pede itu bagus, karena share-nya bisa sampai ribuan gitu, tapi ya reach-nya jauh lebih dikit daripada video-video lain yang share-nya setara gitu, yang eh, bisa dibilang artinya itu ya memang nggak belum terbantu sama algoritma kalau misalnya masih di atas 1,5 menit. Makanya di sini gue ngasih patokan kata-katanya di apa jumlah kata, karena gue nulisnya itu verbatim ya, semua yang gue ucapkan benar-benar gue tulis kata per kata. Dan ini kira-kira patokannya ya, kalau mau durasinya 60 sampai 88 detik, eh, jumlah katanya itu 180 sampai 240. Nah, kemudian kenapa 1 menit? Nah, ini juga gua waktu itu waktu mulai gua melihat di TikTok tuh sebenarnya semuanya sih, TikTok dan Instagram tuh waktu gua memulai ya tahun lalu tuh memang mereka awalnya kan dari video yang sangat pendek, tapi mereka pengen mengencourage orang-orang untuk upload video yang lebih panjang. Jadi dulu di TikTok tuh sempat ada beberapa bulan periode di mana kalau kita upload video di atas 1 menit itu dapat boosted view gitu. Sekarang sih udah enggak, tapi sebenarnya idenya tetap sama bahwa memang ada insentif tambahan untuk orang-orang upload video yang lebih panjang. Nah, cuma ada batasan atas tadi di Instagram gitu kan. Gua rasa sih nanti trennya Instagram dan TikTok juga akan mulai untuk mengencourage orang untuk upload video lebih panjang lagi. Kalau nggak salah di TikTok tuh udah sampai 30 menit. Ya itulah batasannya dan alasan kenapa gue membatasi. Nah kita mulai masuk ke bahan-bahannya. Ini ada 3 jenis bahan yang selalu ada di konten gue gitu ya. Gue usahakan ada lah gitu ya. Kalau selalu ada kayaknya sana 100% gitu ya enggak di. Tapi ya gue usahakan untuk selalu ada di konten-konten gue. Yaitu adalah pertama adalah bahan yang membuat orang percaya sama gue gitu ya. Nah inilah keterkaitannya dengan riset gitu. Jadi kredibilitas itu didapat dari riset, karena gue mendapat apa namanya selalu mencantumkan sumber-sumber yang ya relatif bisa lebih dipercaya gitu daripada cuma asal ngomong. Ya sumber-sumber ilmiah dan lain-lain gitu. Itu bisa mulai dari carinya di ChatGPT, sesimpel diskusi sama ChatGPT, atau mungkin nyari di yang lebih advance lagi di Google Scholar gitu kan, browsing paper-paper ilmiah. Kemudian bahan yang selanjutnya yang gak kalah penting juga adalah gua juga pengen memberikan selalu menginclude bahan yang membuat orang tertawa gitu ya. Nah, ini mulai dari mungkin kalau memasukkan meme aja gitu ya, meme-meme yang umum atau sound-sound lucu gitu, tapi itu nggak gue lakukan. Eh, atau ya dulu gue pernah ikut kelas komedi juga gitu, belajar penulisan komedi dan kemudian ilmu itu gue terapkan di konten gue. Nah yang terakhir itu adalah gue juga memasukkan bahan yang kiranya bisa membuat orang merasa dapat hadiah gitu. Nah ini bentuknya bisa apakah itu perspektif baru ataukah sekedar ya udah tips and trick yang bermanfaat aja gitu. Dan ya kalau misalnya kalian notice itu emang biasanya gue taruh di akhir gitu ya. Hadiah ini. Dari mana kita bisa mencari bahan-bahan tadi? Dan ini gue bagi menjadi internal dan eksternal gitu ya.
Pertama yang dari internal dulu, jadi biasanya tuh kalau konten yang menarik tuh biasanya idenya tuh ya dari perasaan negatif dulu gitu. Karena memang fenomenanya tuh manusia tuh emang lebih mudah tergerak oleh perasaan negatif. Itu nanti akan kalian rasakan kalau misalnya mulai konten gitu ya, pun kontennya bagus gitu ya, terus rame komentarnya, misalnya dapat komentar 100 gitu kan, komentar pada memuji nih, 99 orang memuji gitu, tapi ada satu orang yang ngatain gitu, itu tuh satu orang yang dibanding 99 yang memuji itu bakal lebih mencolok di mata kalian. Karena memang itu apa namanya, memunculkan perasaan negatif, dan itu emang lebih kuat gitu. Nah, perasaan negatifnya apa aja? Ya ini nggak terbatas di sini ya, tapi ya ketakutan, kemarahan, dan ya rasa jijik gitu ya, atau norak atau cringe gitu ya, yang membuat orang jadi lebih engage dengan konten kita. Kemudian bisa juga dari pengalaman pribadi gitu ya. Nah, pengalaman pribadi yang kayak gimana yang bisa kita pilih? Nah, ini adalah pengalaman pribadi yang eh, membuat kalian punya perspektif baru, sehingga kalian punya kayak, oh iya, sejak saat itu gue berubah gitu ya. Pengalaman yang membuat kalian punya perspektif baru atau pandangan baru gitu ya. Itu adalah biasanya pengalaman yang menarik untuk dibahas. Kemudian di bagian eksternal dari luar itu kalian bisa ya melihat aja yang rame, lagi yang rame itu apa gitu kan. Terus ya udah riding the wave aja gitu. Lagi rame pemilu ya udah bahas politik gitu kan. Lagi rame ada kasus perselingkuhan gitu ya udah bahas selingkuh gitu. Ada apa artis, kenapa artis kayak gini kayak gitu gitu ya, artis, fenomena artis tuh bisa diikutin, bisa juga. Atau ada artis blunder gitu kan, bisa juga riding the wave. Kemudian bisa juga dari uh, misal kalian habis mengkonsumsi konten gitu kan, terus kalian berpikir kayak, wah ini semua orang harus nonton ini nih gitu, atau baca buku ya, atau ya pokoknya ketika kalian mengkonsumsi atau mendapat informasi baru, terus kalian kayak punya perasaan, wah semua orang harus tahu nih. Nah, itu biasanya insight yang menarik untuk disampaikan dalam bentuk konten. Nah, selanjutnya baru nih kita masuk ke teknik memasaknya. Jadi ada 4 hal yang akan gue bahas di teknik memasak ini ya. Ada hook, storytelling, dan penulisan komedi, dan kemudian riset. Untuk hook dan riset ini nggak bakal terlalu banyak yang gue bahas karena memang waktu kita terbatas ya. Tapi nanti gue akan kasih contohnya aja ya. Dan kalau riset kayak penjelasan gitu. Nah, kita mulai dari sebelum teknik memasak lagi. Apa matriks yang penting untuk sebuah video gitu kan? Biasanya itu cuma ada dua sih yang gue tahu ya. Pertama tuh ya, orang tertarik nonton videonya, kemudian ya setelah nonton ya dia nonton sampai habis gitu. Biasanya kita cuma fokus di dua hal itu aja, udah cukup gitu untuk membuat si videonya tuh bisa dapat engagement yang lebih tinggi. Nah, orang tertarik nonton itu biasanya dikontrol oleh hook gitu ya, 10 atau 15 detik pertama di video. Kemudian yang bikin orang nonton sampai habis, nah ini yang akan lebih banyak kita bahas di sini adalah storytelling gitu ya. Nah, kita bahas di hook dulu ya. Ini adalah contoh-contoh hook yang gua pakai di konten gua yang reach-nya sampai 1 jutaan gitu ya. Ini ada 6 lah ya contoh hooknya, dan gua kelompokkan berdasarkan mungkin emosi apa yang muncul loh ya. Jadi kalau misalnya tadi gua bahas tentang emosi negatif gitu ya, ini hooknya itu contohnya ya, rumah itu mahal gitu kan. Itu kan kayak menghadirkan emosi kekhawatiran atau ketakutan terhadap ya beli rumah bakal mahal gitu. Terus orang miskin yang sombong itu ngeselin, apalagi kalau pembelanya bawa-bawa agama. Nah, ini kan memunculkan emosi ya kemarahan, bisa rasa jijik juga dengan tipikal orang kayak gitu gitu kan. Tapi sebenarnya emang dari selain emosi juga yang dimainkan tuh lah relatability gitu kan. Kayak rumah itu mahal ya, orang punya masalah membeli rumah gitu kan, kayak rumah itu emang mahal gitu, jadi orang bisa relate. Terus kemudian orang miskin yang sombong tuh ngeselin, apalagi kalau pembelaan bawa agama, itu juga ya sebagian besar orang punya lah tipikal orang yang kayak gitu dalam hidupnya gitu ya. Entah itu kenal atau cuma sekedar nemu di jalan atau ya berinteraksi sebentar doang, tapi ini adalah tipe yang cukup familiar gitu, sehingga bisa menimbulkan relatability.
cara ngeceknya nanti ya di komen, nanti bakal ada orang, wah bener tuh bang, ada nih temen gua kayak gitu gitu, wah banyak tuh bang yang kayak gitu gitu. Biasanya kalau ada komen-komen kayak gitu berarti memang hook yang kita pakai atau konten yang kita bahas itu emang relate gitu kan. Terus juga ada hook yang mungkin agak lebih kurang powerful tapi sebenarnya worth aja gitu, karena ini contohnya video gue yang cukup rame juga ya, pakai hooknya kayak gini aja gitu, sebenarnya membuat penasaran gitu. Gue bilang seberapa wibu ITB gitu, terus gue baru ngejelasin fenomena wibunya ITB gitu. Atau itu ada orang yang bahas tentang zebra, kayak ngapain lu pelihara zebra gitu kan. Terus habis itu gue stitch dan ya udah gue bahas kayak, ya gue setuju sama lu bang, tapi lu tahu nggak kenapa zebra itu bukan peliharaan. Nah terus gue jelasin buat jadi membuat penasaran. Nah atau yang elemen lain yang bisa kalian gunakan juga adalah innocence gitu. Apa innocence ya bahasa Indonesia, jadi polos atau naif gitu ya, kayak aduh gue baru tahu nih. Nah itu kata kuncinya itu bisa, gue baru tahu dah ternyata. Nah, atau gue ternyata pelan-pelan menyadari kalau ya gitu. Jadi ada kalimat apa, kata-kata yang membuat seolah-olah kalian tuh innocent gitu, bisa seolah-olah atau ya emang kalian beneran baru tahu gitu. Tapi itu salah satu cara juga, kayak misalnya biasanya ini membantu kalau misalnya kalian mau membahas topik yang sensitif gitu, kayak misalnya yang gue baru tahu kalau tadi TB itu jahat banget, itu sebenarnya gue lagi membahas konteksnya ada calon apa namanya, calon presiden yang kesel gitu ya dikasih nilai kecil gitu. Tapi sebenarnya gue emang nggak mau terlalu bahas dia gitu, gue cuma pengen bahas fenomena yang nggak kalah lucu ini. Emang keresahan warga-warga yang kuliah di ITB atau kuliah teknik pada umumnya tuh emang ujian tuh bisa dapat nilai jelek gitu. Jadi gue nggak mau terlalu ofensif, jadi kayak gue bahasa ya gue baru tahu kalau ternyata di ITB itu jahat banget, karena ini ada orang ngerasa dikasih nilai kecil dia udah marah-marah gitu kan, wah kita dapat nilai jauh lebih kecil lagi, bahkan ada yang nol gitu ya. Itu sebenarnya yang gue bahas. Kemudian yang kedua nih ya, gue ini sebenarnya gue pas waktu itu gue bahas tentang standar sholat ya, terus standar sholat orang tuh beda-beda. Dulu gue kaget gitu ya, pas gue nulis itu gue udah gak kaget lagi, tapi gue memunculkan emosi waktu pertama kali gue merasakan itu gitu. Jadi kayak gue pelan-pelan menyadari ternyata kalau sekolah di sekolah Islam tuh membuat standar sholat gue tuh bergeser sama orang umum gitu. Kayak sholat 5 waktu aja buat mereka udah rajin gitu lah, itu kira-kira premisnya. Nah kemudian lanjut ke storytelling ya. Storytelling itu kenapa penting, karena memang kenyataannya otak manusia itu terprogram untuk mencari pola-pola gitu. Jadi storytelling itu penting karena memang ada polanya. Nah pola storytelling itu gimana sih sebenarnya? Oh sebelum masuk ke apa itu gua buktikan dulu ya. Jadi ini gue cuma ngasih gambar kucing dan tikus ya teman-teman. Kucing dan tikus. Ini nggak ada hubungan sama sekali nih. Ini cuma dua gambar random yang ya mungkin sama-sama hewan. Nah tapi dengan kalian mikir oh ini sama-sama hewan, itu aja otak kalian secara otomatis udah mencari persamaan gitu. Jadi gue cuma ngasih dua gambar ini netral gitu ya, nggak ada kalimat, nggak ada interaksinya, cuma dua gambar doang, tapi otak kalian secara otomatis melihat gambar ini langsung mencari persamaan, langsung mencari cerita-cerita yang kayak mungkin di Tom and Jerry gitu kan, nih kucing lawan tikus gitu kan. Padahal nggak ada nih, ini nggak ada, mereka nggak saling bermusuhan, ini cuma dua gambar random yang gue temukan di internet doang gitu kan. Tapi otak kita secara otomatis akan mencoba mencari hubungan antara dua gambar ini tanpa kita suruh. Nah itulah yang membuktikan bahwa memang otak manusia itu suka terhadap pola, dan makanya tertarik terhadap storytelling. Nah ini adalah pola storytelling yang sangat umum dipakai gitu. Jadi kalau misalnya orang ngomong storytelling gitu, kayak lu harus pakai storytelling bro gitu. Atau misalnya lu lihat nih di apa namanya profilnya orang gitu kan, lu lihat profilnya terus dia ada tulisan kayak storyteller gitu. Apa sih yang dikerjakan gitu kan, maksudnya apa gitu kan. Nah sebenarnya yang paling umum tuh mereka memakai pola ini. Yang terjadi pada cerita biasanya itu ada tokoh, terus dia mau mencapai tujuan, yang mana sebelum mencapai tujuan itu dia ada hambatannya gitu. Itu yang membuat kalau misalnya ada temen yang cerita tuh ada yang menarik ada yang enggak gitu. Kayak misalnya kalau yang nggak menarik tuh dia cuma ngejelasin kayak gue kemarin pergi umroh gitu kan, terus gue habis umroh gue pergi ke Turki, terus habis itu gue liburan lagi ke Qatar gitu, terus kemarin gue baru pulang nih. Nah, itu kayaknya kurang menarik tuh dibanding kalau misalnya kemarin gue ke umroh, naik umroh ya,
terus gue hampir ketinggalan pesawat gitu. Itu ada hambatan, itu tuh membuat jadi menarik gitu. Jadi ada tujuan, kemudian ada hambatannya. Nah ini pola yang sangat-sangat umum dipakai, dan ini jadi basic kita dalam mempelajari storytelling gitu kan. Nah kemudian kembali lagi pada tadi ya yang gua bahas di awal tentang juxtaposition, itu adalah tools yang juga sering dipakai ketika orang menceritakan sebuah cerita gitu. Juxtaposition, nah ini biasanya ini adalah juxtaposition yang gua pakai juga di konten-konten gua gitu. Seringnya gua pakai itu paling umum tuh biasanya gua pakai, gua menjelaskan sesuatu yang saintifik gitu kan, tapi gua kontraskan dengan gaya penyampaian gua yang komedi, atau ada materi-materi yang komedi. Jadi gue kasih kontras, emang sengaja dikontrasin sehingga itu membuat juxtaposition yang membuatnya jadi lebih menarik gitu kan. Atau yang gue baru sadari juga ya, karena tampang gue masih bocil gitu kan, jadi orang kaget gitu pas gue ngebahas tentang rumah tangga gitu. karena ini orang ini kayak kelihatan kayak anak SMA gitu, kok ini orang tapi bahas tentang rumah tangga, ternyata dia beneran punya anak gitu. Jadi kayak ada karena fisik gue yang kayak gini gitu kan, terus sehingga juxtaposition itu ya ketika gue bahas tentang apa namanya parenting gitu kan jadi kontras gitu. Terus kemudian yang lain juga yang pernah gue pakai juga adalah belajar dan gaming gitu. Juxtapositionnya gimana, biasanya bermain tuh anak-anak yang nggak suka belajar tuh biasanya identiknya dengan anak-anak yang main game gitu ya, main-main terus gitu, malas belajar. Anak-anak yang main tuh identiknya dengan orang-orang yang malas belajar, tapi ya kenyataannya ada juga orang-orang yang ya kayak gue juga gitu ya, emang suka main juga suka belajar juga sebenarnya. Nah itulah ide-ide juxtaposition yang bisa kalian pakai gitu ya. Dan ini kalau kalian create itu bisa muncul dari mana aja ya, dari misalnya hobi, bisa dari visi kalian gitu kan, bisa juga dari latar belakang pendidikan dan lain-lain gitu. Coba kalian list aja atau kayak cari tahu gitu ya, juxtaposition apa yang bisa kalian pakai dalam menulis konten gitu. Harusnya sih udah mulai kebayang ya kalau misalnya gue ngasih contoh-contoh ini ya. Cuman ya nggak apa-apa, namanya kalau belajar tuh emang harus dicoba sih. Mungkin teorinya paham tapi pas dicoba baru lebih paham lagi. Nah kemudian masuk ke tadi ya, bahan yang membuat tertawa tadi, cara memasaknya tuh gimana sih. Nah pertama mungkin kita pahami dulu bahwa memang sebenarnya ada teori kenapa orang ketawa gitu. Kenapa sih manusia bisa tertawa gitu. Sebenarnya ada banyak teori-teorinya gitu ya. Tapi ini kira-kira yang jadi beberapa penjelasan gitu ya. Orang tuh bisa tertawa karena ada ketidaksesuaian, inkongruensi. Ketidaksesuaian itu maksudnya gimana sih ya? Sebenarnya ya pembahasan juxtaposition tadi gitu ya. Kayak ini contohnya di video rumah itu mahal itu gua membahas sesuatu yang sangat serius gitu ya, tentang personal finance atau tentang personal finance ya, cara gimana menentukan budget untuk membeli rumah berdasarkan penghasilan kita. Sebenarnya itu kan topik intinya tuh itu. Tapi gua kontraskan dengan penyampaian komedi gua di akhir gitu. Jadi ternyata gua membahasnya dengan komedi gitu. Jadi orang nggak cuma dapat ilmu tapi juga bisa terhibur dengan komedi gua gitu. Nah itu adalah ketidaksesuaiannya. Atau sebenarnya contoh ketidaksesuaian lain itu ini nanti akan gue bahas di pas gue ngebedah contoh konten ini ya. Nanti ada ketidaksesuaian lain di sebenarnya konten ini. Nah terus contohnya penjelasan lain kenapa orang ketawa itu adalah karena superioritas. Nah ini biasanya kalau teman-teman yang pada belajar stand up comedy dari awal tuh yang paling pertama diajarin itu adalah ini nih, untuk membiasakan diri supaya ngatain diri sendiri gitu ya, supaya terbiasa ngatain diri sendiri. Karena dengan kita bisa punya kebesaran hati untuk ngatain diri sendiri, itu memudahkan kita untuk berada di posisi yang inferior gitu. Nah ketika orang di posisi superior itu lebih mudah ketawa. Nah sebenarnya alasannya seperti itu, orang tuh lebih mudah ketawa di posisi superior gitu. Makanya biasanya orang pada bilang komedi itu harus ada korban. Karena biasanya memang orang tuh ketawa karena dia merasa di posisi superior. Nah ini contoh kasusnya adalah di kasus Jerome gitu ya. Jerome berapa bulan yang lalu tuh blunder, sebenarnya nggak blunder sebenarnya, dia cuma dukung timnas gitu kan, terus timnasnya kalah. Terus gara-gara itu orang jadi ingat bahwa banyak hal yang didukung Jerome habis itu kalah gitu kan. Terus jadi kayak memunculkan
istilah kutukan Jerome gitu kan. Jadi dia Jerome ini dalam hal ini dia dibully gitu kan. Nah cuman cara dia bisa menghandle situasi ini adalah ya dengan menertawakan diri sendiri gitu. Jadi dia bikin video gitu kan, ini video permintaan maaf dia gitu, maaf teman-teman saya udah dukung timnas kemarin jadinya kalah gitu. Jadi dia ibaratnya kalau misalnya menertawakan diri sendiri tuh, kalau kalian dibully tuh ya, kalian dibulinya misalnya pakai tembakan gitu kan. Nah menertawakan diri sendiri itu adalah upaya kalian untuk ngambil tembakan itu terus kalian tembak sendiri kaki kalian gitu. Jadi si orang yang punya senjata jadi nggak punya senjata karena senjatanya udah kalian pakai buat tembak sendiri gitu. Itu logikanya kayak gitu. Dan itu sangat efektif ya, bisa dilihat dari kayak view-nya tuh salah satu yang paling banyak di video Instagramnya Jerome gitu, 20 juta. Yaitu penjelasannya teori superioritas. Kemudian terakhir juga ada orang ketawa tuh karena keterwakilan. Jadi ini contohnya ya waktu itu kasusnya Panji Pragiwaksono ya, dia datang ke podcast, kemudian hostnya mengucapkan kalimat yang membuat kita mengernyitkan dahi gitu. Kok bisa ngomong kayak gitu gitu. Terus kemudian Panji mengeluarkan kalimat saktinya gitu, cut that stupid shit gitu. Dan itu orang ketawa gitu ya dengan hal itu ya, karena memang merasa terwakili gitu. Karena yang ada di podcastnya itu Panji, tapi kita sama-sama sebel sama hostnya gitu kan. Terus Panji mewakilkan kita mengeluarkan kata-kata itu. Nah itu membuat orang tertawa. Itu dia 3 alasannya. Sebenarnya masih ada alasan-alasan lain, tapi ini kira-kira yang bisa gue bahas di kesempatan kali ini. Nah kemudian kita masuk ke struktur komedi. Jadi sebenarnya ketika kita menulis komedi itu strukturnya itu gitu-gitu aja teman-teman. Jadi cuma ada setup dan punchline. Nah apa sih maksudnya setup dan punchline tuh? Setup itu adalah kalimat yang mengandung asumsi. Punchline itu adalah kalimat yang mematahkan asumsi. Nah, di sini ada di tengah ada konektor. Nah, ini sebenarnya fungsinya sama tuh, membuat setup supaya memunculkan asumsi. Nah, setup yang bagus itu adalah yang semakin mengarahkan orang pada titik tertentu gitu. Jadi semakin kalimatnya itu membuat orang fokus terhadap fenomena atau asumsi tertentu, itu semakin bagus karena nanti di punchline bakal kita patahin, walaupun nggak terlalu patah tetap bisa lucu gitu karena emang udah fokus banget. Nah contohnya tuh apa sih? Nah contohnya itu ya sebenarnya ini dari konten gue sendiri gitu ya. Gue share konten gue segini soalnya masih ada aja yang nanya motivasi biar semangat belajar. Itu setupnya. Nah apa sih asumsi yang muncul dari setup ini? Ya yang muncul itu adalah karena konektornya nih yang gua buat ini semangat belajar. Jadi kayak orang tuh berasumsi bahwa setelah itu gua akan nyemangatin mereka buat belajar gitu kan. Karena kan memang di sini ini konteksnya yang tadi ya gua bahas tentang rumah yang mahal gitu. Kenapa gua bahas konten dewasa gini? Ya soalnya masih ada aja nih yang nanya motivasi biar semangat belajar. Jadi ada yang nanya gitu. Kayak bang semangat belajar biar semangat belajar gimana gitu kan. Nah itu setupnya. Punchline-nya itu adalah belajar goblok rumah mahal gitu. Jadi orang berasumsi bakal disemangatin, ternyata malah dikatain. Nah tapi sebenarnya dikatainnya juga bentuk motivasi juga gitu kan. Tapi tetap patah gitu, karena tadi ada asumsinya positif gitu, ternyata malah dikatain. Nah itu kira-kira penjelasan struktur komedi ya. Dan nanti setiap kalian menulis komedi itu nggak akan jauh-jauh dari struktur ini gitu, setup punchline. Dan emang butuh praktis untuk bisa lebih meraba gitu ya sebenarnya mana yang setup dan punchline-nya kira-kira bakal gimana. Nah yang nggak kalah penting ini tadi konektor, karena kalau misalnya tadi gua nggak nyebutin biar semangat belajarnya, jadi misalnya kayak gua share konten dewasa ini soalnya masih ada aja yang nanya motivasi, terus gua lanjutin langsung punchline dengan belajar goblok memang mahal. Nah itu tuh kurang gitu karena asumsinya tuh kurang fokus gitu. Motivasi apa maksudnya apa gitu kan, motivasi ya untuk apa sih? Nah biar semangat belajar gitu. Jadi semangat belajar di sini adalah konektor yang membuat si setup ini punya asumsi yang lebih fokus sehingga nanti bisa lebih dipatahkan di punchline-nya gitu. Nah tadi struktur komedi, dan ini bahan lain yang membuat konten gua itu lebih bisa dipercaya gitu ya, yaitu adalah ya tips and trick atau fakta-fakta ilmiah gitu ya. Cuman sebenarnya gue nggak terlalu bisa bahas ini lebih jauh gitu ya, tapi ini gue akan kasih tahu kalau gue ada dalam meriset sesuatu gitu ya.
Jadi sebenarnya gue biasanya kalau misalnya gue nggak paham topiknya gitu ya, gue ya udah tanya ChatGPT dulu. Sekarang kan udah ada ChatGPT, udah ada Gemini gitu, itu bisa sangat membantu kalian untuk memahami sebuah topik gitu secara general dulu. Eh, karena kan namanya komunikasi, kita tuh sebenarnya sama gitu ya, apakah itu bentuknya stand up comedy atau dalam bentuk konten, kita tuh mau memasukkan isi kepala kita atau pemahaman kita ke pemahaman orang lain gitu. Nah, gimana kita bisa ngasih tahu orang biar paham kalau kita sendiri belum paham gitu. Makanya riset itu penting untuk paling nggak kita memahami dulu apa yang kita mau bahas. Nah, langkah awalnya kalau kalian nggak ngerti apa-apa, bisa tanya-tanya ChatGPT atau Gemini dulu untuk mengetahui kayak hal umum apa itu yang terjadi terkait topik tertentu. Terus kalau gue biasanya karena udah biasanya topik yang gue ambil itu emang udah topik yang gue udah punya bayangan, jadi gue udah nyari langsung di Google. Nah, mulai dari Wikipedia itu sebenarnya juga langkah yang bagus karena biasanya di Wikipedia itu punya tautan-tautan yang mana itu sumbernya dari kalimat tertentu gitu. Nah, cuman emang catatannya adalah biasanya memang untuk memakai Google atau Wikipedia ini lebih baik kalau misalnya kalian memakainya bahasa Inggris gitu. Nah, kalau kalian makainya bahasa Inggris itu biasanya lebih lebih enak tuh risetnya. Nah, Wikipedia itu tadi kalau bahasa Inggris itu biasanya lebih lengkap juga gitu. Nah, ini untuk yang sebelah kiri ini mungkin yang lebih awam gitu ya. Nah, lebih advance itu kalian bisa pakai Google Sendiki atau Google Scholar. Lamannya itu ya scholar.google ya. Nanti kalau kalian cari di situ nanti bakal ada paper-paper ilmiah gitu kan yang ada PDF-nya, bisa kalian download dan ya bisa kalian baca-baca untuk jadi referensi konten kalian. Atau kalau mau nakal dikit bisa pakai Sci-Hub ini untuk copy paste untuk copy alaman riset yang mungkin nggak bisa diakses gitu kan, ada paywallnya, ya bisa lah pakai ini Sci-Hub gitu kan. Biasanya ini ya kalau anak-anak kuliah sih udah pada tahu ya karena buat membantu skripsi. Atau sekarang udah pada nggak tahu karena udah bisa tinggal pakai AI. Ya tapi ini kira-kira tools yang gue pakai untuk riset teman-teman. Nah, kemudian contoh-contoh teknik penulisan ini banyak macamnya gitu ya. Dan ini kaitannya sangat erat dengan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalau misalnya dulu waktu sekolah belajar bahasa Indonesianya malas-malasan, nah ini mungkin saatnya kalian untuk membuka lagi pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia karena banyak teknik-teknik penulisan yang bisa kalian pakai gitu. Kayak misalnya dalam konteks ini komedi gitu ya, itu banyak yang memakai analogi gitu. Contohnya ini, mukanya adem banget kayak ubin masjid gitu kan. Nah, itu dia analogi tuh, dia menganalogikan muka adem orang sama apa namanya ubin masjid tadi ya. Sama-sama adem. Terus hiperbola gitu kan, kemarin lagi rame pas pemilu gitu kan, tuh ada karena gaji KPS lumayan gede gitu, jadi kayak pada sedih gitu nggak dapat daftar KPPS, gagal gitu kan, sampai diasingkan dari keluarga gitu kan. Itu kan hiperbola, melebih-lebihkan. Nah, kemudian ada juga sebenarnya teknik yang dipakainya tuh ya nggak cuma satu-satu doang, bisa bergabungan gitu ya, kayak rima gitu kan, dan komparasi. Sekarang lagi musim hujan, yang di jalan hati-hati, yang di hati kapan jalan-jalan. Nah, itu kan dia kan ada rimanya tuh, hujan dan jalan-jalan itu sama-sama berakhiran an gitu kan. Kemudian hati jalan hati-hati, hati jalan-jalan itu kan sebenarnya juga dibolak-balik ya, itu rima juga maksudnya. Kemudian komparasi gitu, jadi dia membandingkan suasana hati membandingkan cuaca dengan apa namanya cinta gitu ya, jadi cuaca dan gebetan gitu bisa dikomparasi. Nah, terus ada teknik lain gitu kan yang nanti akan gue kasih contoh, itu eskalasi, dimana biasanya komedi itu muncul dari sesuatu yang makin lama makin parah gitu, makin lama makin gede gitu. Nanti contohnya akan gue bahas. Kemudian juga ada yang namanya callback gitu kan. Callback itu sebenarnya biasanya kalian udah menyampaikan informasi sesuatu di depan gitu kan, nggak mesti lucu, bisa lucu juga. Kalau di komedi kalau di stand up mungkin bisa dia tuh punchline gitu kan, terus nanti punchline dipakai lagi. Tapi sebenarnya callback itu berlaku juga pada informasi yang lain gitu. Jadi kalian jelasin tentang SpongeBob gitu kan, terus nanti
menjelaskan yang lain, bahas pondok lagi ternyata gitu. Nah itu callback juga. Nanti contohnya akan gua bahas di konten. Itu tadi sebelum kita masuk ke pembahasan konten gua yang lebih spesifik. Jadi ntar kita akan bedah konten gua yang salah satu yang paling ramai di Instagram gitu kan. Nah ini adalah struktur dari script yang biasa gue pakai. Jadi ada 3 hook, isi, dan closing gitu aja sih sebenarnya. Kalau hook itu ya tadi ya bisa yang menggugah emosi negatif, bisa yang udah relate aja gitu kan, fenomena yang relate. Bisa juga yang ya tadi membuat penasaran orang, curious inducing. Nah isinya itu apa? Isinya itu ya bisa gue berargumen gitu kan, gue punya argumen apa, premis apa, terus gue kasih argumen-argumen gitu kan. Berasa ada isinya juga, ada komedi-komedi juga, mungkin tadi ya setup dan punchline gitu kan. Dan juga tips and trick gitu ya, tadi kayak ilmu yang bermanfaat gitu lah, kayak wah ini apa namanya, mendapatkan manfaat dari kontennya. Kemudian closing itu biasanya gue pakai ada 3 jenis gitu ya. Looping, call to action, sama ya ini yang paling sering gue pakai adalah unexpected conclusion. Nah looping tuh secara teknis sebenarnya jauh paling 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 gampang ya. Kok looping dan call to action itu paling gampang lah gitu. Kayak looping tuh ya tinggal kalian nanti tag aja video yang di akhir tuh bersama dengan video awal gitu. Jadi ntar tinggal di cut, terus yang bagian akhirnya dibalikin ke belakang gitu kan, hingga jadi paling depannya di bagian ke belakang, jadi menimbulkan efek looping gitu. Jadi videonya kayak nggak berhenti. Bisa kayak gitu karena di TikTok dan Instagram kalau kalian habis nonton video, nanti videonya bakal balik lagi ke awal gitu kan, putar lagi di awal. Nah kalau kalian bikin teknik editing yang kayak gitu atau penulisannya kayak gitu, nanti bisa jadi looping. Nah itu kalau misalnya bingung gitu kan nutupnya gimana, itu bisa dipakai. Kemudian ada juga call to action, yaitu juga ya kayak misalnya pas gue promo kelas ini gitu kan, gue kayak bilang aja kalau kalian tertarik bisa ikut kelas ini. Atau ada konten gue yang lain tentang panda gitu kan, gue kasih premisnya panda itu seperti apa namanya, contoh orang yang punya beauty privilege, terus dia jadinya nggak punya masalah gitu, karena masalahnya dia walaupun punya masalah orang lain dijebokin gitu kan. Terus call to actionnya tuh kayak ya sekarang coba tag teman-teman kalian yang uh, pola hidupnya strategi hidupnya kayak panda gitu. Call to action. Terus unexpected conclusion itu sering banget gue pakai. Jadi tadi sebenarnya dari penjelasan tentang punchline tadi ya, setup punchline gitu. Nah unexpected conclusion tuh apa namanya, kesimpulan dari yang tidak terduga itu tadi sebenarnya menggunakan struktur komedi punchline gitu tadi. Karena tadi misalnya kayak gue lagi ngejelasin tentang fakta zebra yang nggak bisa didomestikasi gitu kan, ujung-ujungnya ternyata gue bahas tentang pekerjaan. Terus kayak tadi gue bahas tadi yang contoh yang hewan tadi gue bahas panda gitu kan, ternyata ujungnya gue bahas tentang apa namanya, orang-orang yang apa namanya kosong gitu tapi bukan, tapi punya beautiful village. Terus abis itu macam-macam sih sebenarnya, biasanya pembahasannya apa tapi ternyata di ujung gue lagi bahas yang lain gitu. Itu teknik yang paling sering gue pakai gitu kan. Dan itu kenapa gue sering pakai itu ya karena itu apa hadiah yang paling works gitu ya buat gue. Terus juga cuman emang paling susah gitu. Jadi kalau misalnya emang kalian belum nemu ya udah nggak apa-apa, pakai looping atau call to action dulu aja, karena nanti seiring dengan berjalannya waktu semakin kalian banyak nulis script pasti akan bisa lebih mencari pola gitu ya untuk hal yang misalnya ini kalian mau target unexpected conclusion. Tapi ya intinya tuh strukturnya sama lah kayak setup punchline. Nah ini kontennya gitu ya, bisa kita tonton dulu bersama-sama. Rumah tuh mana? Rumah lu. Temen gue yang orang Depok juga bilang kalau dia kesulitan nyari rumah. Tadinya dia mau nyari di daerah dekat gua, tapi susah nyari yang sesuai budget. Gara-gara itu gue jadi perhatiin rumah-rumah yang lagi dibangun di sekitar gua. Ada nih, pasar baru mau dibikin, tapi tulisannya harga mulai dari 1,4 miliar. Gila. Dan setelah gue cari tahu lagi, ternyata saat itu rumah yang 1,4 miliar udah habis. Sisa yang 1,7. Orang biasanya beli rumah pakai KPR, harusnya cicilan itu maksimal 28% dari pendapatan. Artinya untuk beli rumah 1 miliar yang cicilannya 8,5 juta, pendapatan harus 30 juta.
Di sini 20 juta sebulan aja udah dianggap sukses loh. Apalagi 30 juta. UMR-nya waktu itu 4,8 juta. Cuma satu ambil KPR untuk rumah yang harganya 120 juta. Tapi kata gua kalau gaji UMR mah jangan ambil KPR, ambil kucel, cari kerja yang lebih layak dulu. Gua share konten dewasa kayak gini. Soalnya masih ada aja yang nanya motivasi biar semangat belajar. Belajar goblok, rumah mahal. Lu kalau lihat orang kayak gua yang pas sekolah tiap hari main uangnya, tapi hidup lancar-lancar aja, jangan ikutin. Gua mah ada privilege keluarga. Bokap gua bisa nyekolahin sampai S2. Belajar yang bener. Belajar tuh di sekolah dan di luar sekolah ya. Cari tahu dah supaya dapat penghasilan 30 juta tuh gimana. Dan kayak gua juga belum. Ya pokoknya semangat belajar karena rumah itu mahal. Semoga kalian bisa dapat penghasilan yang layak supaya pas jadi orang tua bisa ngasih privilege ke anak-anaknya kayak bokap gua. Nah itu dia videonya ya. Kalau mau nonton lagi silakan ke profil gua aja. Itu adalah video yang paling salah satu video paling sukses gua gitu ya. Bisa lihat nih reach-nya sampai 3 juta gitu ya. Dan yang paling spektakuler itu adalah ini satu video ini gua dapat 28.000 followers gitu ya. Satu video ini. Sebenarnya ya kalau bisa dilihat ya followers gua tuh sekitar 190-an gitu ya. Ya mungkin itu hitungannya 15% gitu. Tapi video gue yang lain nggak ada yang mencapai angka segini gitu ya. Yang paling banyak yang lain tuh kalau nggak salah 10 ribuan gitu kan, yang banyak tuh ya 2.000, 1.000 gitu banyak. Tapi ya ini doang yang bisa sampai 28.000. Nah, tapi dengan kesuksesan sebesar ini sebenarnya udah dapat dipastikan ini tuh faktor lucknya juga gede banget gitu. Karena ya gue juga ini hitungannya berarti gue udah masuk ke bulan ke 11 ya. Anggapannya gue ngonen tiap hari ya, berarti udah ada 300 konten ini, 1/300 gitu untuk kemungkinan dapat yang viral banget kayak gini. Cuman gue mencoba menerapkan tadi itu teknik-teknik memasak dan bahan-bahan yang emang udah selalu gue coba ada terus gitu. Dan itu paling enggak ya sepengetahuan gue itu works di Instagram ya, karena memang kalau di Instagram jadi kan gue belajar stand up nih, dan gue notice gitu ya kayak teman-teman yang stand up comedian juga itu punya kecenderungan yang salah gitu. Sebenarnya nggak salah sih, cuman kurang efektif aja kalau misalnya dipakai di konten. Jadi karena mereka itu stand up comedian, jadi mikirnya kayak kontennya tuh harus komedi gitu. Padahal kalau orang-orang di Instagram tuh ya follow tuh ya bukan karena komedi biasanya, karena biasanya kalau video lucu behavior orang tuh gimana coba abis tonton di explore gitu kan, wah anjing kocak banget nih, di share ke temen atau di like doang atau komen gitu, udah sampai situ doang gitu. Sedangkan kalau misalnya menonton konten kayak gini, dia kayak merasa kayak wah ini bermanfaat banget nih gue follow gitu, atau kayak wah ini gua banget nih gitu follow gitu. Jadi ada behavior lain yang kaitannya sebenarnya nggak dengan komedi itu cuma membantu aja gitu untuk orang nonton sampai habis. Tapi yang bikin orang follow, ada orang lucu banget yang di follow gitu kan, tapi kita kan nggak lucu-lucu banget ya. Jadi ya udah tahu diri aja lah, kita fokus ke yang lebih bermanfaat aja, ngasih value ke orang supaya orang itu ya follow karena ya mendapat manfaat dari konten kita gitu sih. Nah kita coba bahas dari skripnya. Rumah itu mahal. 2 tahun yang lalu temen gue yang orang Depok juga bilang kalau dia kesulitan nyari rumah. Tadinya dia mau nyari di daerah dekat gua, tapi susah nyari yang sesuai budget. Gara-gara itu gue jadi merhatiin rumah-rumah yang baru dibangun di sekitar gua. Ada nih klaster baru mau dibikin, tulisan harganya mulai dari 1,4 miliar. Gila. Dan setelah itu gue cari tahu lagi ternyata rumah yang 1,4 udah habis, sisanya 1,7. Nah dari sini ada alasan-alasan kenapa itu bisa works gitu ya. Jadi pertama ceritanya itu waktu gue mau bahas ini, gue udah tahu nih fenomenanya bahwa memang rumah itu adalah masalah banyak orang gitu kan. Udah banyak lah berita-beritanya gitu kan, harga rumah tuh naik terus, generasi muda susah beli rumah, itu kan udah sampai sekarang juga beritanya masih ada lah, dan teman-teman mungkin juga ngalamin gitu ya. Nah cuman walaupun ini keresahan banyak orang, nah gue tuh nggak punya keresahan ini sebenarnya. Karena gue ada privilege yang ya udah gue nggak usah mikirin rumah lagi lah gitu sekarang. Nah tapi gue tuh pengen tetap bahas ini karena gue tahu ini tuh rame gitu kan. Nah gimana cara gue bisa bahas sesuatu yang gue nggak ada keresahannya gitu.
Nah inilah tadi gue memakai tools yang storytelling gitu kan. Dan emang ada pengalaman teman gue yang mengubah hidup. Jadi sebenarnya gue hidup pandangan gue berubah gara-gara pengalaman ini. Apa tuh ya, cerita teman gue tadi. Jadi cara gue masuknya tadi adalah karena gue dapat cerita dari teman gue. Dan ini emang kejadian nyata itu adalah ada teman gue yang orang Depok juga gitu kan. Dia nyari rumah yang dekat rumah pengen beli rumah di dekat rumah gue supaya dekat gitu kan. Cuman ternyata yang nyari yang sesuai budget sama dia tuh susah banget karena harganya mahal-mahal banget gitu kan. Nah gue dengar itu tuh jadi penasaran gitu, emang semahal apa sih. Nah barulah gue semakin memperhatikan sekitar gitu kan, emang rumah-rumah di sini berapa sih gitu. Nah ada tuh komplek rumah yang baru muncul, baru dibangun gitu kan, tulisannya itu 1,4 miliar gitu. Wah udah bikin wah ternyata semahal itu ya 1,4 miliar, gila juga. Nah, gue ngobrol tuh sama tukang ojek. Terus tukang ojeknya bilang kayak, wah mas, kalau yang 1,4 di semua udah habis. Sisa yang 1,7 gitu. Nah, itu gue tambah kaget lagi tuh. Nah, itu sebenarnya tadi elemen dari penulisan juga yang ekskalasi gitu kan. Gue 1,4 dulu kaget, ternyata 1,4 udah habis gitu kan. 1,7 itu contoh eskalasi. Nah, kemudian tadi contoh storytellingnya itu adalah gue tadinya nggak resah dengan rumah gitu kan. Kemudian gue pengen bikin konten tentang rumah tapi gue nggak punya keresahannya. Nah akhirnya gue halangannya, jadi tokohnya tujuan itu gue pengen bikin konten. Terus habis itu ternyata gue baru dapat cerita dari teman gue yang itu membuat gue bisa melewati rintangannya gitu kan. Nah setelah gue melewati rintangan itu, nah ini ada istilahnya kalau di storytelling itu hero's journey gitu. Jadi ketika dia pahlawannya itu melalui tantangan, dia jadi mengalami perubahan gitu loh. Nah itulah tadi makanya gue kasih saran ke kalian untuk mencari pengalaman pribadi yang mengubah pandangan hidup kalian atau perspektif kalian aja lah, secara yang simpel aja gitu. Kayak sejak saat itu gue jadi berubah gitu. Nah itu ya, kalau ada pengalaman-pengalaman kayak gitu, itu storytelling yang menarik. Karena tadi ada polanya, hero's journey. Lanjut ke skrip kedua, bagian keduanya. Kebanyakan orang beli rumah ambil KPR. Harusnya cicilan itu maksimal 28% dari pendapatan. Artinya untuk beli rumah 1 miliar, cicilannya itu 8,5 juta, ya pendapatan harus 30 juta. Wah, di sini 20 juta sebulan aja udah dianggap sukses, apalagi 30 juta. UMR-nya kok 4,8 juta, cuma sanggup ambil KPR 160 juta. Tapi kalau kata gue mah kalau gaji UMR jangan ambil KPR, ambil bootcamp, cari kerja dulu lah gitu. Kayak upgrade skill dulu gitu kan. Nah tadi kan ceritanya gue udah bisa dapat kayak storytelling yang membuat gue bisa membahas topik ini gitu ya. Jadi gue tadi nggak punya keresahannya tapi gue jadi tetap bisa ngebahas karena tadi storytellingnya. Nah terus kayak ini isiannya nih, kayak manfaat yang pengen gue kasih tuh apa gitu kan. Nah cara waktu itu gue caranya itu adalah, kan gue bilang kalau rumah itu mahal kan. Nah mahal itu kan kata sifat yang dimana mahal buat orang tuh belum tentu mahal buat gua gitu. Nah gimana gue bisa menunjukkan bahwa mahal di sini 1 miliar ini itu tuh universal buat orang gitu, atau paling nggak mayoritas orang bisa relate gitu. Nah caranya tuh adalah waktu itu emang dari awal gue udah punya pikiran, gue udah punya pengetahuan bahwa kalau lu punya penghasilan, kalau lu punya penghasilan terus lu belajar cara mengelola uang lu, harusnya untuk sesuatu yang sepenting beli rumah itu tetap ada budgetnya gitu, supaya lu nggak jatuh miskin gitu, supaya hidup lu nggak susah gitu. Jadi gue cari tahu deh gitu, budget untuk beli rumah tuh biasanya berapa sih gitu. Kayak ada nih pasti nih ilmu personal finance nya gitu kan, kayak patokan atau rule of thumb gitu ya, budget orang untuk beli rumah tuh berapa. Nah gue carilah di Google pakai bahasa Inggris tadi kan. Terus ya ternyata gue nemuin nih ada nih istilahnya 28% rule gitu kan. Ini biasanya kalau teman-teman yang bahas personal finance, mereka kalau nyaranin beli rumah itu budget cicilannya itu jangan sampai ngelebihin 28% dari penghasilan kita gitu. Nah dari informasi itu gue kan juga nyari tahu ya, kayak orang tuh sebenarnya emang beli rumah tuh biasanya apa sih. Oh kalau di sini hampir semuanya pakai KPR, artinya ada cicilan per bulan.
Nah gue kan nggak tahu menahu ya tentang KPR. Ya gue cari tahu apa kalkulator KPR. Nah ini yang di bawah nih, simulasi KPR. Di sini gue nemu informasi yang ini lagi-lagi emang kejelian kalian dalam riset gitu ya. Kayak gue nemu di sini, gue paham nih akhirnya, oh ternyata emang kalau misalnya bunga tuh di tahun-tahun pertama kalian bakal dikasih diskon tuh, ini bunga 2,5% gitu kan, lebih murah cicilannya. Nah tapi itu harusnya bukan budget itu harusnya adalah bunga yang lebih floating gitu ya, yang emang nanti dibayar di tahun-tahun selanjutnya. Karena kalau KPR kan bisa sampai 20-30 tahun kan. Ya kalau cuman cicilan 2 tahun pertama atau 3 tahun pertama yang murah, ya nggak masuk di budget sebenarnya. Karena ini kalau bisa dilihat di sini budgetnya tuh cicilannya tuh 2 kali lipat dari pas lagi diskon gitu, 8,5. Jadi angka yang gua ambil tuh 8,5. Dan kalian kalau notice juga di skrip gua tuh nggak nulis gitu kan 1 miliar gitu ya, rumah 1 miliar yang cicilannya 8,5 juta gitu kan. Nah itu pas di video gua nggak bahas 1 miliarnya, jadi gua cuma bilang, jadi kalau misalnya cicilan 8,5 juta, gaji lu harus 30 juta. Nah kenapa gua bilang itu, karena ya gua bisa liatin ini aja, informasi ini aja gitu, bahwa gua lagi ngomongin rumah harganya 1 miliar gitu lah. Jadi kenapa gua melakukan itu, karena keterbatasan waktu biasanya. Nah biasanya itu salah satu trik yang bisa kalian pakai juga kalau misalnya nanti nulis skrip terus kayak mentok nih. Biasanya kalau yang biasa nulis tuh yang belum biasa nulis video pendek tuh pasti akan kesulitan untuk menyampaikan ide dalam 240 kata tadi ya, istilahnya 240 kata itu kecil banget tuh gitu. Gimana cara biar informasi tersampaikan semua. Nah kadang-kadang tuh kalian perlu melakukan ini gitu, ada informasi yang nggak perlu kalian ucapin tapi kalian tampilin. Itu karena kita lagi memakai medium video yang mana ya semuanya nggak mesti diomongin, bisa liatin aja gitu. Itu trik yang bisa kalian pakai. Terus juga gue gimana cara supaya gue membuat orang bisa sadar bahwa 1 miliar itu mahal, yaitu dari ngelihat mayoritas orang tuh sebenarnya gaji berapa sih gitu. Bahkan kalau misalnya kayak UMR aja yang nggak akan nyampe tuh tadi 8,5 miliar gitu kan. 8,5 juta. Karena harga properti 1 miliar sih, jadi 8,5 juta. Kalau itu budgetnya 28%, berarti gajinya harus 30 juta. Nah dulu tuh gue pernah punya pengalaman bahas cewek yang dia cewek, dia tuh pokoknya bilang lah kalau misalnya kriteria jodohnya gajinya mesti paling nggak 20 juta lah gitu kan. Nah, terus orang marah-marah tuh gitu kan. Nah di situ fenomena itu gue bisa bilang kalau ya di sini mah gaji 20 juta aja udah dianggap gede banget gitu, apalagi 30 juta. Nah dari situlah orang punya pemahaman yang utuh terhadap konsep rumah itu mahal, karena gue ngasih penjabarannya ke data-data yang lebih umum gitu kan. Jadi nggak cuman pengalaman personal gue, tapi gue memberikan data-data yang umum kayak misalnya UMR, standar gaji orang gitu lah ya. Nah terus itu tadi ya, kalau misalnya 1 miliar gaji 30 juta. Nah kalau UMR gimana tuh 48 juta, cuma bisa 160 juta. Nah gue tambahin 8 selain gitu kan ya, lu kalau misalnya UMR mah jangan beli rumah gitu ya, lu beli bootcamp dulu lah. Jangan kalau UMR jangan ambil KPR, ambil bootcamp gitu. Nah itu biar naikin skill dulu gitu kan. Nah itu punchline yang gue temukan. Soalnya kalau misalnya belajar komedi juga itu punchline-nya nggak lucu-lucu banget gitu ya, tapi karena pembahasannya udah menarik gitu kan, udah berguna gitu, jadi punchline kayak gitu lumayan membantu. Nah lanjut ke script bagian ketiganya. Gua share konten dewasa gini soalnya masih ada aja yang nanya motivasi biar semangat belajar. Belajar goblok, rumah mahal. Lu kalau lihat orang kayak gua yang pas sekolah tiap hari main warnet tapi hidup lancar-lancar aja, jangan diikutin. Gue mah ada privilege keluarga, bokap gue bisa nyekolin gue sampai S2. Belajar yang benar, belajar tuh di luar dan di dalam sekolah ya. Cara tau lah biar dapat gaji 30 juta tuh gimana. Jangan tanya gue juga belum. Semangat belajar deh pokoknya buat kalian semua gitu kan, biar bisa penghasilan yang layak, supaya nanti pas jadi orang tua bisa ngasih privilege ke anak-anaknya ayah bokap gue. Nah ini sebelum lanjut lagi gue bahas lagi. Jadi tadi kan gue kasih contoh penulisan callback gitu. Nah callback ini sebenarnya udah ada di sini gitu kan, di kesimpulannya. Jadi informasi yang pertama gue sampaikan itu adalah bahwa gue tuh punya privilege keluarga, bokap gue tuh bisa nyekolin gue sampai S2. Itu privilege informasi gitu kan. Nah informasinya gue balikin di belakang.
semangat belajar, semoga bisa dapat penghasilan yang layak supaya pas jadi orang tua bisa ngasih privilege ke anak-anaknya kayak bokap gua. Nah itu sebenarnya termasuk callback juga tuh, karena tadi informasi bokap itu tadi gua sampein, terus di ujung gua callback lagi gitu. Nah, terus ini masuk ke penutupnya tadi kan, kenapa gue bisa arahinnya ke sana gitu ya? Karena memang waktu itu gue gue nanya-nanya ke orang gitu kan, kalau mereka ada pertanyaan bisa ditanya gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang nanya itu kayak, ya gimana bang tips supaya semangat belajar gitu, kayak wah semangat belajar mesti disemangatin gitu kan. Lu lihat nih rumah mahal gini, lu semangat lah gitu. Jadi gue bisa sambungin ke sana. Terus ya ini bentuk punchline-nya ya, itu adalah yang cukup bikin hebohnya itu ya, adalah karena ini kan pembahasan tentang personal finance, tentang motivasi belajar gitu kan, yang mana ada kecenderungan orang-orang yang bahas kayak gini itu memberikan motivasi doang gitu kan, jarang yang mengakui privilege-nya gitu. Nah ternyata dengan gua mengakui privilege gua yang kayak tadi gitu kan, belajar lah gaji 30 juta gitu kan, tapi jangan tanya gua juga belum. Atau kayak lu kalau kayak belajar lah yang benar gitu, lu jangan kalau ngeliat gua santai-santai terus hidup masih nyaman-nyaman aja mah jangan dicontoh, gua mah punya privilege gitu. Jadi ada sebenarnya itu termasuk juxtaposisi juga gitu, bahwa ini biasanya disampaikan sama orang yang nggak mau mengakui privilege gitu kan, biasanya orang-orang tuh berlomba-lomba untuk terlihat susah gitu. Supaya jadi sebenarnya itu mereka mau pakai tools storytelling juga tuh, from zero to hero gitu kan, pengen terlihat kayak gitu gitu, tapi ya udah terlalu banyak yang melakukan itu sehingga jadi orang muak gitu ya, jadi kayak lu juga gitu karena privilege lu. Nah itu ternyata dengan gua mengakui privilege gua di situ, itu menjadi poin ketawa yang besar gitu ya. Terus juga ditutup dengan sesuatu yang cukup wholesome gitu ya, gue doain supaya kalian bisa supaya jadi orang tua yang bisa ngasih privilege ke anak. Nah itu kira-kira pembahasannya, dan ini kesimpulannya. Jadi kenapa kemudian konten gue yang tadi itu bisa viral gitu ya, pertama ya pasti karena keberuntungan ya, tadi gue bilang kayak dari konten gue yang lain juga nggak ada yang segede itu. Nah yang ketiga yang bisa gue kontrol, variabel-variabel yang bisa gue kontrol, bahan-bahan yang emang gue selalu sisipkan di konten-konten gue gitu. 3 bahan tadi gitu kan, bahan yang membuat orang merasa dapat manfaat gitu kan, itu adalah sharing ilmu tentang personal finance, menentukan budget kalau beli rumah tuh sesuai sama gaji kita tuh gimana gitu kan. Kemudian yang tadi bahan yang membuat orang tertawa tuh ya tadi, mengakui privilege gitu. Yang mana itu jadi unik karena jadi lucu karena kebanyakan orang nggak mengakui privilege gitu kan. Sehingga ketika gue mengakui privilege jadi kaget gitu orang, kok ada orang ngaku gitu kan, wah ini motivator yang realistis gitu kan. Kayak gitulah kira-kira respon yang diterima orang. Nah terus yang hadiah apa yang gue kasih ke mereka, yaitu adalah closing yang menampar tadi ya. Jadi kayak belajar lu gitu. Ini gue lagi bahas tentang posisi gue yang sebagai anak yang dapat privilege, tapi gue balikin ke orang-orang bahwa nanti kalian bakal punya anak juga loh. Gitu. Kalau kalian hidupnya sekarang susah, terus yang merasa susah nggak nyaman gitu dengan kehidupan yang kayak nggak dapat privilege, nggak bisa harus mikir rumah gitu, gitu ya. Tapi kalian juga mesti ingat nanti kalian tuh bakal punya anak juga loh. Jadi nggak ada waktu untuk terlalu lama bersedih gitu ya, semangat aja karena nanti kalian juga punya kesempatan untuk bisa ngasih privilege ke anaknya gitu. Jadi menampar tapi wholesome juga gitu, jadi hadiah yang bisa dibawa pulang oleh orang-orang itu, yang mana gue percaya 3 bahan inilah yang membuat konten gue, faktor yang membuat konten gue tuh bisa berhasil gitu kan. Tadi follow-nya banyak gitu, karena setelah nonton itu ya mereka tergerak untuk follow karena mendapatkan tiga hal ini gitu teman-teman. Jadi itu sebenarnya materinya gitu ya. Nah sebelum masuk ke sesi tanya jawab, jadi gue pengen ngasih challenge ke kalian. Jadi kalian kalau tertarik untuk challenge-nya bisa ya update lah ya di sosial media, di Instagram gitu ya. Bisa update pas kalian lagi ikut kelas ini. Terus nanti tag gua dan kelas kebanyakan teori. Challenge itu adalah bikin minimal 2 video reels atau TikTok gitu ya. Karena kan kita udah punya grup
WhatsApp gitu kan, bisa saling diskusi, kalian bikin kontennya di situ. Ntar tag gua di kelas kebanyakan teori, dan nanti deadline-nya itu adalah 27 Juli 2024 tengah malam gitu. Nanti gua akan umumin tanggal 1 Agustus atau ya pokoknya di bulan Agustus gua akan umumin lah ya. 2 orang yang paling berkesan di kelas ini bakal gua mentorin selama sebulan gitu. Ini challenge-nya, kalau misalnya tertarik bisa nanti gua kirim di grup juga lah. Oke, itu dari gua. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebentar gua cek dulu. Udah boleh nanya, Bang? Oke, bisa mulai bertanya di kolom komentar dulu ya. Nah, gua sambil scroll gitu ya. Nih. 240 kakak tapi padat, iya benar. Tapi udah lucu gitu. Nah, ini ada yang bilang kan kayak lucu kisah hidupnya gitu. Sebenarnya kisah hidup orang tuh banyak yang lucu-lucu sebenarnya. Kalau kalian sering nyatet gitu ya, sering nyatet pengalaman-pengalaman kalian, sebenarnya tuh kalau di